Halo semuanya, nama saya Riza Ambedar, saya International Manager SIT. Saya juga dulu adalah pelajar dari Indonesia tahun 2015 dan belajar di SIT. Wow, Bapak dulu student juga, Saya berarti juga dulu student. berarti alumni SIT. Iya betul. Wah, dulu ngambil apa, Pak? Postgraduate Diploma Business Enterprise level 8. Wah, jadi kalau level 8 bisa bawa family dong berarti ya? Waktu itu bisa bawa family. Jadi salah Hmm. satu cara untuk pindah ke New Zealand waktu itu ya dengan ngambil program itu. Sekarang minimal master. Nah, boleh perkenalkan tentang SIT dulu, Pak. Lokasinya. Oke. SIT itu satu dari sekian banyak politeknik yang ada di New Zealand, Crown Entity. Dan baru-baru ini SIT kembali mengendalikan nasibnya sendiri, dapat independen lagi setelah sekian tahun di bawah Te Pūkenga. Jadi kita berada di bagian selatan New Zealand, di ibu kota Southland namanya Invercargill, tapi kita juga ada kampus di Queenstown dan juga di Telford, Bakuta, itu dekat sekali dengan Dunedin. Oke. Jadi untuk lokasi itu bukan yang terpencil banget ya, Pak ya? Kalau anak-anak mau naik pesawat, misalkan dari Jakarta, berarti dari Jakarta ke Auckland atau ke Christchurch? Bisa dari Jakarta ke Auckland bisa, ke Queenstown bisa, ke Christchurch bisa. Kalau dari Queenstown itu hanya 2 jam lewat darat. Oke. Kalau dari Christchurch sekitar 5,5 jam. Nah, Jadi nggak terlalu jauh. Tempatnya memang adanya di paling selatan, di paling bawah. Tapi kita punya international airport. Jadi international airport itu juga menerima penumpang langsung dari Auckland, dari Christchurch, dari Queenstown. Kebanyakan orang pakai mobil sih. apa Pak benefit study di SIT? Benefit study di SIT sama dengan semua institusi di New Zealand. Kita punya standar edukasi yang sama, New Zealand Qualification Authority. Kemudian program pilihannya juga banyak, ada lebih dari 200 program yang bisa dipilih. Meskipun tidak semuanya populer untuk internasional karena ada hubungannya dengan kemudahan imigrasi setelah lulus dan sebagainya. Kemudian keuntungan untuk belajar di SIT Invercargill itu banyak. Yang pertama, kotanya itu simple, tidak crowded, penduduknya hanya sekitar 57.000, tidak ada traffic, tidak ada kemacetan. Kota yang sangat enak, tenang untuk belajar, punya potensi kerja juga yang bagus, dan Southland itu sendiri menjadi daerah yang perkembangannya terbesar dan tercepat di New Zealand saat ini. Wah, saya jadi tertarik Pak mau ke sana. Enak banget, Invercargill enak banget. Saya pribadi tidak cocok tinggal di kota besar seperti Auckland karena nggak ada bedanya sama Jakarta. Iya sih, Macet, benar. crowded, nggak semua daerah bersih juga. Tapi kalau Invercargill itu sangat aman. Kita tuh hampir nggak pernah kunci mobil, Wah, hampir nggak pernah kunci rumah, sangat hmm, aman. Ya lebih bagus untuk prepare kunci, tapi artinya untuk buktikan bahwa itu kota yang sangat aman sekali. berarti untuk biaya hidup juga bakal lebih rendah dibandingkan kota besar dong Oh Pak ya? jauh sekali. Contohnya ya, kalau makanan mungkin nggak terlalu beda, tapi ada restoran Indonesia di mall, di Invercargill. Kita bisa makan nasi rendang cuma dengan $12, $14. Wah, 12 Itu nggak mungkin dapat di Auckland. Ada soto juga, ada bakso juga. Kemudian kalau kita sewa rumah di Invercargill itu rata-rata masih bisa dapat $400-500 per minggu untuk 3 kamar. Nah, di Auckland itu paling sedikit sudah 1.100-an per minggu. Double. Peluang kerja, kalau dibilang Auckland lebih banyak peluang kerja, enggak juga. Saya punya anak di Auckland, dia lagi mau pindah kerja, udah beberapa bulan belum dapat pekerjaan. Tapi kalau di Invercargill, apalagi di Queenstown, itu relatif lebih mudah mendapatkan pekerjaan part-time sambil belajar. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang sekolahnya SIT itu ada di Invercargill, ada juga di Queenstown ya Pak ya? Betul. Oke. Nah, Bapak boleh jelaskan nggak popular program apa yang ada di Invercargill dan ada di Queenstown? Oke. Di Queenstown itu kita fokuskan untuk program hospitality, hotel management, hospitality management, dan juga culinary. Kalau ada yang tertarik untuk belajar culinary, menjadi chef profesional, saya sarankan ngambil di Queenstown campus. Karena kita menawarkan untuk 10 murid pertama di Queenstown, itu kita menawarkan 10 minggu akomodasi gratis. Mantap, Pak. 10 minggu di Queenstown itu nilainya lumayan karena akomodasi di Queenstown cukup mahal. Tapi kebetulan SIT punya akomodasi sendiri di sana. Oke. Jadi student bisa stay di akomodasi dan 10 minggu pertama saya kasih gratis untuk Indonesia.
Sekarang udah ada 4, tinggal 6 lagi tempatnya. Ayo buruan. Belajar culinary lebih. Karena Queenstown itu adalah tourism capital of New Zealand. Industri pariwisatanya besar, banyak banget dan berkembang banget. Sehingga mereka butuh banyak tenaga ahli. Iya. Kita ada murid yang datang belum seminggu udah dapat pekerjaan part-time di 2 tempat. Jadi relatif lebih mudah mencari pekerjaan part-time sambil kuliah. Tapi kalau kita bicara tentang Queenstown Pak dengan Invercargill, pasti otomatis kan biaya hidup di Queenstown itu lebih besar dibandingin Invercargill ya Pak ya. Tapi apakah gaji di Queenstown akan lebih besar dibandingin Invercargill? Oke. Sorry. Kalau gaji sama semua seluruh New Zealand standarnya ya, tergantung tempatnya. Kalau hospitality, apalagi juga tergantung skill yang kita punya. Di Queenstown itu yang mahal hanya biaya akomodasi kalau keluar dari apartemen. Tapi banyak juga student yang sudah mulai establish di sana, mereka lebih nyaman di sewa rumah sendiri karena lebih punya banyak kebebasan, sharing kamar sama teman-teman, itu jatuhnya bisa lebih murah juga, bisa murah juga sih. Oke. Berarti kalau untuk yang khusus culinary itu di Queenstown, tapi di Invercargill juga ada kan Pak ya? Ada juga di culinary di Invercargill, tapi saya sarankan ke Queenstown karena berbagai faktor. Yang pertama bukan hanya akomodasi tambahan 8 minggu gratis ya, tapi juga industri pariwisata lebih pesat di Queenstown daripada di Invercargill. Sehingga kampus kita itu di Remarkable Parks, itu hanya 15 menit jalan kaki dari airport, dikelilingi oleh banyak hotel, restoran, kafe, supermarket. Jadi gampang sekali mendapatkan pekerjaan part-time. Selama mereka belajar kulineri itu juga dapat magang kan Pak? Biasanya mereka mendapatkan itu hampir setiap hari ada prakteknya. Oke. Dan apapun yang mereka masak itu mereka bisa makan dan bawa pulang. Jadi menghemat uang jajan banyak karena kita belajar masaknya dan selesai dinilai sama tutornya, boleh dibawa pulang, boleh dimakan. Nggak banyak sekolahan yang menawarkan itu. Biasanya iya masak tapi selesai itu makanannya nggak boleh dibawa sama studentnya. Kalau kita kasihkan ke studentnya untuk dibawa. Pak, kan ini jurusan nursing ini lagi populer banget ya, iya kan? Bisa Bapak jelasin sedikit lebih banyak nggak Pak tentang jurusan nursing kalau murid tuh ngambil nursing di New Zealand tuh gimana? Oke, nursing itu karena masih dalam green list ya, masih sangat dibutuhkan. Meskipun sekarang profesi nursing cukup banyak, tapi potensi kedepannya terus akan ada karena New Zealand is an aging population, banyak orang tua yang masuk retirement home, masuk rumah sakit sehingga tetap butuh tenaga kerja di bidang nursing. Nah selain itu, nursing juga punya jalur khusus untuk menuju ke residensi kalau dia mendapatkan pekerjaan. Ada program bachelor, tapi ada juga program enrolled nursing yang setahun, 2 tahun kalau nggak salah. Nah itu level 5 dan level 7. Itu sangat populer dan SIT sendiri punya fasilitas nursing yang one of a kind, hanya satu yang ada di New Zealand saat ini. Kita punya 1 lantai itu adalah simulasi rumah sakit. Wah. Ada 10 tempat tidur, lengkap dengan robot yang bisa nangis, bisa disuntik, bisa BAB, bisa muntah. Pokoknya lengkap, fasilitasnya seperti real life. Menarik. Kita juga punya virtual Google untuk pelatihan nursing. Dan belum lama ini mendapatkan award karena 100% placement dari nursing SIT. Oh, mantap. Hubungan industrinya sangat kuat sekali. Oke. Nah, terus benefitnya anak-anak yang ngambil nursing itu apa Pak setelah lulus? Setelah lulus, dia bisa mengambil registrasi nursing untuk memiliki nomor registrasi, kemudian mendapatkan pekerjaan di mana saja di seluruh New Zealand. Tidak hanya di Invercargill. Tapi kebanyakan orang yang sudah tinggal di Invercargill dan bekerja, mereka stay di situ karena bisa menghemat banyak dari cost of living. Bisa nabung lah istilahnya. Di New Zealand itu bisa kerja kan Pak ya? Bisa. Student boleh kerja part-time sampai 25 jam per minggu selama kuliah dan bekerja full-time selama term break. Oke. Nah, setelah mereka lulus nursing ini Pak, mereka dapat post study work visa juga ya? Ya, betul. Itu berapa lama Pak? Kalau program itu bachelor, dapatnya 3 tahun. Atau master juga 3 tahun. Tapi kalau diploma level 5, level 6, dapatnya sekarang ini 6 bulan. Selesai lulus, mereka dapat post study work visa 6 bulan. Tapi kalau untuk bachelor dan master, let's say kita bilangnya kayak nursing tadi Pak, karena kan banyak banget nih inquiry yang tanya nursing nih ya kan. Jadi begitu mereka lulus bachelor,
mereka dapat 3 tahun post study work visa. Mhm. Terus setelah itu mereka dapat PR atau bagaimana? Biasanya mereka begitu lulus mereka mendaftar registrasi dulu, registrasi Hmm, nursing, kemudian dapat pekerjaan. oke. Dan umumnya karena mereka ada internship di tempat healthcare, Heeh. baik itu di retirement home ataupun di rumah sakit, 100% dikembalikan kepada siswanya untuk mulai membangun rapport, membangun reputasi, membangun network dengan industri, sehingga begitu mereka lulus, mereka dapatkan tawaran kerja. Banyak yang belum lulus juga dapat tawaran kerja. Wah, Jadi jadi kembali lagi pada siswanya sendiri sebenarnya. sebenarnya begitu mereka lagi during study pun mereka kan lagi placement tuh. Jadi begitu mereka lulus biasanya mereka dapat tawaran kerja kalau mereka kerjanya bagus ya Pak ya. Iya, betul. Oke, jadi begitu mereka lulus, mereka apply registry dulu untuk nursing, untuk jadi nurse. Iya, Terus 3 tahun post study work visa, baru apply PR. baru apply residen dulu. Apply resident. Jadi jangan terburu-buru panik harus daftar PR. Punya waktu 3 tahun di post study work visa, dapatkan dulu pekerjaan yang bagus, employer yang bagus, bangun reputasi. Di New Zealand itu sangat dinilai tinggi reference. Reputasi kita gimana? Bukan hanya di pekerjaan tapi juga di community. Get involved in community activity, do volunteering. Pokoknya kelihatan kita tuh aktif dan komunikasinya bagus. Bahasa Inggris tentu harus bagus karena untuk nursing itu IELTS-nya 6,5 all band ya, nggak boleh ada di bawah itu, dan tidak bisa terima yang lain kecuali IELTS sama OET. Jadi nggak usah terburu-buru, bangun karirnya dulu dari tahun pertama, tahun kedua, mulai awal tahun ketiga atau di tahun kedua kalau memang sudah dapat pekerjaan yang cocok, apply residency. Jadi nggak harus nunggu sampai dia 3 tahun post study work visanya selesai. Nggak harus dulu. Mau tunggu juga nggak apa-apa, tapi saya sarankan sih sambil sekolah mulai membangun reputasi, kemudian bekerja juga membangun reportnya sendiri, sehingga di tahun kedua atau tahun ketiga dia bisa apply menjadi residen. Setelah menjadi residen 2 tahun, baru bisa apply menjadi permanent resident. Ya. I see. Ya, semangat ya adik-adik. Kesempatan bagus untuk bermigrasi ke New Zealand. Iya, apalagi yang master ya Pak. Ya, master mulai Agustus tahun ini diberlakukan kalau kita punya program bachelor dari negara asal dengan menyelesaikan program master di SIT ataupun dimanapun juga, khususnya di SIT, itu kita mendapatkan 6 poin. Oke. Dan dengan tawaran kerja yang sesuai dengan median wage-nya, kita bisa langsung mendaftar untuk menjadi residen. Tidak perlu nunggu 1 tahun kerja, yang penting sudah ada job offer yang sesuai, bisa mendaftar menjadi residen. Wah. Dan SIT punya 2 appointed licensed immigration advisor yang bisa diminta untuk membantu mengurus itu dengan biaya mereka tentunya. Jadi bagi yang mau study master ke New Zealand, ayo hubungin Seven Peaks sekarang ya. Benefit apa yang akan student dapatkan kalau mereka itu enroll ke SIT? Oh, banyak banget yang tidak ditawarkan oleh kampus-kampus lain. Yang pertama, free airport pickup. Ya. Free 2 minggu akomodasi untuk student. Kalau akomodasi untuk keluarga tersedia, bisa dikasih tawarkan juga untuk keluarga dengan biaya yang jauh lebih murah. Tapi saat ini akomodasi sedang penuh. Paling tidak SIT tetap akan memberikan 2 minggu free untuk studentnya. Keluarganya bisa ikut. Kemudian free welcome pack itu termasuk spray, sarung bantal, kemudian handuk, snack, tea, coffee. Jadi nggak perlu bawa yang seperti itu kan nanti disediakan di sana. Dan juga SIT exclusive jacket. Dan kita punya tim yang dedicated khusus untuk memberikan student support, membantu persiapan CV, kalau ada peluang kerja informasinya. Kemudian ada tim juga yang membantu istilahnya pastoral care. Kalau dia punya masalah kesehatan, mental, ada tim yang bisa bantu untuk itu. Kita punya in-house nursing juga. Lengkap ya Pak ya? Lengkap sekali, ya. Jadi buat orang tua yang nanti khawatir ya kan, anak saya bakal di sana kesepian nggak atau gimana, nggak usah khawatir. Nggak usah, banyak. Komunitas orang Indonesia cukup banyak di New Zealand, terutama di Southland juga, di Invercargill. Ada satu grocery store yang dimiliki oleh mantan student SIT, orang Indonesia. Ada restoran, ada fish and chip ya, makanan take away, juga ada yang punya usaha properti juga orang Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan homesick di sana, banyak temannya.
Oke. Jadi bagi yang punya keluarga, kalian bingung nih, aku mau ke negara mana ya? Ya New kan Zealand. susah. New Zealand aja, SIT langsung. SIT, betul. Heeh. Oke, makasih banyak loh Pak. Sama-sama. Terakhir nih Pak, terakhir apa yang Bapak mau sampaikan ke adik-adik, ke para orang tua? Uh, apa yang Bapak mau sampaikan untuk mereka gitu? Yang pertama, persiapkan dulu mental dan financial untuk berangkat ke sekolah ke luar negeri. Yang kedua, hubungi agen edukasi yang tepat, contohnya Seven Peak, oke? Cari tahu segala macam tentang bagaimana persiapan ke sana, dokumen apa yang diperlukan, berapa dana yang dibutuhkan. Kemudian pilih untuk belajar di SIT karena secara kualitas worldwide recognized di seluruh dunia dan sama di seluruh New Zealand. Yang kedua, biaya hidup yang jauh lebih murah dibandingkan kota lain di New Zealand. Kita memberikan 2 minggu free akomodasi, yang tadi sudah disebut, free airport pickup, dan lain-lain. Saya sering bilang sama teman-teman dari Indonesia, we are your friends and family in SIT. Betul, betul. Nah, buat orang tua, Bapak Ibu yang kalian mau, misalkan lagi liburan nih nanti nih Desember nih, mau visit kampus dulu, mau ngeliat dulu nih, nggak apa-apa, hubungin Seven Peaks saja, nanti kita akan kontak sama Pak Rizal dan tim ya. Mereka akan membawa kalian keliling kampus, ya kan? Ya. Betul. Oke, baik. Makasih banyak Pak Rizal. Sama-sama. Makasih semuanya. Bye-bye, ditunggu di SIT.